Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada Zoom kali ini kita itu pada materi Hamelidae sama Karir pada mata kuliah taksonomi tumbuhan tingkat tinggi itu kita akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk, yaitu sudah ada 13 pertanyaan dari kelompok 2, 3, 4, dan 5. Nah, malam ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan pertama itu dari kelompok 2, terdiri dari 3 pertanyaan. Yang pertanyaan 1 dan 2 itu akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu langsung saja pertanyaan dari kelompok 2 dari Mita Ayu Sri Wahyuni, itu pertanyaannya, tolong jelaskan secara singkat yang kalian ketahui tentang Caryophyllaceae dan dari pembagian 4 famili. Nah, jawabannya, Caryophyllaceae merupakan tumbuhan yang habitatnya berupa herba dengan nodus yang mengembung, sehingga bila daun gugur, nodus tetap terlihat. Duduk daun berhadapan, letak plasenta sentralis, korola ada dan bahkan tidak ada. Jika ada korolanya berkelipatan 5, familia Caryophyllaceae banyak dimanfaatkan sebagai tanaman hias. Famili dari Caryophyllaceae ini banyak, karena yang dipinta penanya itu ada 4, maka saya akan menjawab 4. Yang pertama itu ada Portulaceae. Pada Portulaceae, habitus umumnya semak sampai herba. Batang bulat, beruas atau tidak beruas, berwarna hijau atau merah kecoklatan. Daun tunggal bulat, telur, ujung dan pangkal tumpul, tepi rata, berdaging, duduk daun lebar, warnanya hijau. Bunga umumnya majemuk, terletak di ujung cabang, bunganya kecil. Kelopak hijau dan umumnya bertaju dan bersayap, mahkota bentuk jantung, kepala putih 3 sampai dengan 5. Warnanya bunga putih, kuning, merah muda. Nah, famili yang kedua itu ada Cataceae. Cirinya, habitus berupa herba dengan pola percabangan simpodial. Batang sukulen, daunnya merupakan daun tunggal dengan pola letak daun berkarang, namun belum memiliki pola pertulangan daun. Daunnya tereduksi menjadi bentuk duri. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan biseksual, di mana alat perkembangbiakan jantan dan betinanya terdapat dalam satu pohon. Bunganya merupakan bunga tunggal dan termasuk bunga perigonium dan simetri bunga Acetinomorph. Dan famili yang ketiga itu ada Amarantaceae. Di antara cirinya yaitu habitusnya berupa herba. Daunnya merupakan daun tunggal dengan letaknya tersebar atau berhadapan. Bunganya tidak begitu menarik. Bunganya kecil tunggal, sering diliputi oleh braktea atau brakteola. Bunganya memiliki simetri actinomorph. Dan famili yang keempat itu ada Nyetaginaceae. Cirinya, tumbuhan berkayu, daun berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu, tunggal tanpa lekuk, bunga berdiri sendiri atau tidak, dengan tenda bunga beraturan berkelamin 1 atau 2, pada pangkalnya terdapat daun pelindung berwarna hijau yang kadang-kadang membentuk kelopak semu. Tenda bunga bersatu, hijau atau berwarna. Karena yang dipinta itu
cuman 4 famili yang disebutkan, maka saya menyebutkan dan menjawab itu 4 famili. Sebenarnya ada beberapa famili lainnya yang belum tersebutkan. Nah, pertanyaan kedua yang bakal saya jawab itu pertanyaan dari Rahmat Aspandi. Pertanyaannya, contoh dari famili Caryophyllaceae. Itu berarti maksud dari pertanyaannya itu berarti disuruh menyebutkan contoh dari contoh tanaman yang ada pada famili tersebut. Nah, contohnya itu ada banyak sih dari beberapa famili. Yang pertama itu dari Portulaceae. Contoh tanamannya itu ada Stalinum paniculatum atau ginseng. Terus dari famili Cactaceae ada Opuntia vulgaris atau kaktus. Dari famili Amarantaceae itu ada Amaranthus sp atau bayam liar. Dan yang keempat ada Nyetaginaceae. Contohnya itu pada Bougainvillea spectabilis atau bunga kertas. Itu 2 pertanyaan yang saya jawab. Selanjutnya itu ada Erna Julianti yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kepada Erna dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky Nur Hidayat, yang mana pertanyaannya yaitu, buatlah daftar famili dari Caryophyllales, Polygonales, dan Plumbaginales beserta contohnya. Nah, pada ordo Caryophyllales terdiri atas 12 famili, yaitu famili yang pertama famili Phytolaccaceae, yang kedua ada famili Nyctaginaceae, contohnya yaitu Mirabilis celapa atau bunga pukul 4. Yang ketiga yaitu famili Achathocarpaceae. Yang keempat yaitu famili Dideraceae. Yang kelima, famili Aizoaceae. Yang keenam, famili Cactaceae. Contohnya yaitu Opuntia sp. Yang ketujuh, famili Chenopodiaceae. Yang kedelapan, famili Amarantaceae. Contohnya yaitu Amaranthus hybridus yaitu bayam. Yang kesembilan yaitu famili Portulaceae. Contohnya Portula sp. Yang ke-10 famili Bacillinaceae. Yang ke-11 famili Moluginaceae. Yang ke-12 yaitu famili Caryophyllaceae. Contohnya yaitu Dianthus plumarius atau anyelir. Nah, ordo yang kedua yaitu ordo Polygonales, hanya memiliki satu famili saja, yaitu famili Polygonaceae. Contohnya yaitu Polygonium sp. Yang ketiga yaitu ordo Plumbaginales, hanya memiliki satu famili saja, yaitu famili Plumbaginaceae. Contohnya Plumbago indica Linnaeus dan Linnaeus. Nah, tadi pertanyaan dari Rizky Nur Hidayat, sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Atma Satira, yang mana pertanyaannya yaitu, sebutkan 3 contoh dari setiap klasifikasi tumbuhan Caryophyllaceae beserta gambarnya. Nah, pada ordo Caryophyllaceae terbagi menjadi klasifikasi yang terbagi menjadi 3 ordo, yaitu pertama, ordo Caryophyllales. Yang pertama yaitu adanya famili Nyctaginaceae.
Contohnya pada Mirabilis jalapa atau bunga pukul 4. Yang mana gambarnya yaitu ya, ini merupakan contoh dari famili Nyctaginaceae, yaitu bunga pukul 4. Nah, yang kedua dengan famili Amarantaceae. Contohnya yaitu Amaranthus hybridus, yaitu bayam. Nah, famili yang ketiga yaitu Caryophyllaceae. Contohnya yaitu Dianthus plumarius atau anyelir. Nah, yang kedua yaitu ordo Polygonales, di mana hanya memiliki satu famili, yaitu famili Polygonaceae. Contohnya yaitu Polygonium sp. Nah, gambarnya seperti yang di layar ya. Yang ketiga yaitu adanya ordo Plumbaginales, yang mana hanya memiliki satu famili saja, yaitu contohnya Plumbago indica Linnaeus. Dan contoh keduanya adanya Plumbago zeylanica Linnaeus. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ini langsung ke pertanyaan selanjutnya kan? Yang tadi punya Oke, maaf tadi saya terkeluar sendiri karena keadaan dan situasi dan kondisi. Terima kasih kepada Saudari Erna Julianti yang telah menjawab dua pertanyaan dari teman kita. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya itu akan dijawab oleh Saudari Ita Wulandari. Kepada Ita dipersilahkan. Oke, baiklah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Yang pertama yaitu pertanyaan dari Siti Fatimah, yaitu jaringan pembuluh dengan scleriform atau perforasi sederhana. Nah, yang dimaksud dari scleriform atau perforasi sederhana itu apa? Yang dimaksud perforasi atau scleriform yaitu lubang-lubang sederhana. Selanjutnya pertanyaan kedua yaitu dari Metia Finliani, yaitu pada bagian ordo Caryophyllaceae di sana disebutkan ada sekitar 12 famili, tetapi yang dibahas hanya 4 famili. Nah, jelaskan klasifikasi 8 famili lainnya.
yaitu 8 famili lainnya. Yang pertama yaitu Chenopodiaceae, yaitu ternak atau kadang-kadang tumbuh berbatang berkayu atau yang sering memperlihatkan cara penebalan yang abnormal dengan daun-daun tunggal yang dudukannya tersebar, jarang sekali berhadapan. Yang kedua yaitu Amarantaceae, yaitu ternak berumur pendek atau tumbuh-tumbuh berbatang kayu dengan daun-daun yang kadang-kadang bersifat sukulen, duduknya berhadapan atau tersebar tanpa daun penumpu. Yang ketiga yaitu Ptolaccaceae, yaitu berupa ternak atau tumbuhan berbatang berkayu dengan daun-daun tunggal yang tersebar dan hampir selalu tanpa daun-daun penumpu. Yang kelima, Cetanginaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga yang ternak atau tumbuhan berkayu dengan penumpu. Yang keenam yaitu Aizoaceae, yaitu ternak berumur pendek atau panjang atau tumbuhan berkayu dengan daun-daun yang berhadapan, jarang sekali terbakar, biasanya sukulen dan merupakan rozet akar, kadang-kadang tereduksi dengan tenda bunga yang berbilang 5:8, bebas atau berlekatan. Kadang-kadang jelas dengan kelopak dan jumlah besar daun-daun mahkota, merupakan metamorfosis benang-benang sari yang paling luar. Yang keenam ya, yaitu Portulaceae, yaitu berupa ternak atau semak kecil dengan daun-daun tunggal yang tebal berdaging, duduknya tersebar atau berhadapan atau dalam rozet dengan daun penumpu yang tipis seperti selaput atau mengalami metamorfosis menjadi seberkas rambut-rambut, jarang sekali tanpa daun penumpu. Yang ke-7 yaitu Baselaceae, yaitu tumbuhan menahun, umumnya membelit ke kiri, daun tersebar tunggal tanpa daun penumpu. Yang ke-8 yaitu Caryopelaceae, yaitu ternak atau kadang-kadang semak-semak kecil dengan daun-daun yang sempit yang duduknya tersebar dengan atau tanpa daun-daun penumpu. Bunga tersusun dalam bunga majemuk yang simos, banci, dan berkelamin tunggal. Seringkali dengan daun-daun peralihan atas yang steril sebagai selubung atau mempunyai kelopak dan mahkota. Hampir selalu berbilangan 5. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4.
Yang pertanyaan pertama yaitu soalnya di makalah Anda menjelaskan secara anatomi, shift tube, dan perkembangan embriologi dapat dibedakan. Pertanyaannya, jelaskan apa itu shift tube dan apa perbedaannya. Nah, shift tube atau tabung saringan adalah elemen saringan floem yang mengalirkan makanan dalam angiospermae. Pada tanaman berbunga, selnya hidup memanjang atau elemen tabung saringan dari floem. Inti yang telah terfragmentasi dan menghilang, dan dinding ujung melintang yang ditusuk oleh kelompok pori-pori seperti saringan atau pelat saringan. Mereka adalah saluran transportasi makanan. Kebanyakan di dalamnya adalah gula. Pada tumbuhan berpembuluh, nonangiospermae, misalnya gymnospermae dan paku-pakuan, baris sel ayakan, yang menunjukkan ciri-ciri struktural yang lebih primitif, melakukan fungsi yang sama. Elemen tabung ayakan hampir selalu berdekatan dengan yang mengandung nukleus sel pendamping yang telah diproduksi sebagai sel saudara dengan elemen saringan dari sel induk yang sama. Sel pengiring tampaknya berfungsi dengan elemen tabung saringan, enukleasi, dan mati ketika mereka rusak. Sel-sel ayakan tumbuhan ini berpembuluh nonangiospermae tidak memiliki sel pendamping sejati, meskipun sel-sel lain yang berdekatan mungkin lebih memiliki fungsi yang sama. Nah, yang pertanyaan kedua yaitu, tolong jelaskan apa alasan sehingga tumbuh-tumbuhan tersebut dimasukkan dalam satu subkelas, sedangkan familinya berbeda-beda. Pada subkelas Hamamelidae. Jadi, tumbuhan tersebut dimasukkan ke dalam satu subkelas Hamamelidae memiliki ciri khas, yaitu bunganya merupakan bunga majemuk yang pada umumnya merupakan bunga uniseksual tanpa perhiasan. Dan tumbuhan memiliki habitus pohon dengan bunga jantan dan betina terpisah pada satu pohon yang sama. Dan juga subkelas Hamamelidae, sebagian besar bunganya berukuran kecil, umumnya petal tanpa perhiasan bunga, kalaupun ada ukuran sepal dan petal kecil. Nah, hanya segitu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, Frisa akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Silahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari kelompok 5. Pertanyaan pertama, sebutkan dan jelaskan ciri-ciri dari Caryophyllaidae dan sebutkan contoh tumbuhannya di sekitar rumah Anda. A few minutes later. Jawabannya, Caryophyllaidae mempunyai karakteristik bunga dengan periantium yang jelas, biseksual, polipetal, atau sering apetal dan simpetal. Stamen berseberangan dengan lobus corolla, ovul bitefnik, ovul jarang dengan tapetum, berkarpel 1. Stamen tersusun sentrifugal, jarang sentripetal, plasenta beragam, parietal sentral, corolla simpetal, habitusnya herba atau pohon. Contoh tanaman di sekitar rumah yaitu tanaman bougainville atau bunga kertas, kaktus, bayam, krokot, dan anyelir. Pertanyaan kedua, sebutkan ciri khas dari setiap famili Caryophyllaidae. Ada 4 famili yang termasuk dalam Caryophyllaidae. Yang pertama yaitu famili Nyctaginaceae. Ciri khususnya, hiasan bunga tunggal kebanyakan menyerupai mahkota,
Kadang-kadang kecil sekali, berbilangan 5 dan berlekatan satu sama lain. Di luarnya sering terdapat daun-daun pembalut yang menyerupai kelopak. Bagian bawah hiasan bunga tinggal sebagai selubung buah. Benang sari tersusun dalam 2 lingkaran, duduk bersilang dengan taju-taju hiasan bunga. Bakal buah menumpang, beruang satu yang basal, penyerbukan secara entomogami atau kleistogami. Buahnya buah kurung, dinding buah rapat, dan berlekatan dengan kulit biji. Kedua, yaitu famili Cactaceae, memiliki ciri khas atau ciri khusus, kebanyakan xerophyta atau kadang-kadang epiphyta, tanpa daun-daun, batal tebal berdaging, dengan bentuk yang beraneka ragam seperti bulat, bersegi, silinder, dan seperti pilar. Daun-daun telah tereduksi menjadi duri-duri, jarang sekali terdapat daun-daun yang normal, di dalam ketiaknya seringkali terdapat berkas rambut-rambut. 3. Familia Amarantaceae memiliki ciri khas atau ciri khusus, bakal buah menumpang, beruang satu dengan satu bakal biji, tangkai putik tidak ada atau berbentuk benang dengan kepala putik yang berbentuk kancing atau terbelah, bakal biji kampilotrop, tegak atau bergelantungan pada tali pusar yang basal, buahnya buah buni, buah keras atau buah kering yang membuka dengan sebuah tutup, kadang-kadang diselubungi tenda bunga, biji dengan lembaga yang bengkok melingkari endospermnya. Kemudian yang keempat, famili Portulaceae memiliki ciri khusus atau ciri khas, bunga dengan 25 daun-daun pembalut atau lebih yang menyerupai kelopak, tenda bunga berbilangan, biasanya lekas gugur, benang sari sama dengan jumlah daun hiasan bunga atau lebih banyak atau kurang, biasanya duduk berhadapan dengan daun-daun tenda bunga, bakal buah menumpang atau setengah tenggelam, mula-mula beruang banyak, kemudian menjadi beruang satu karena lenyapnya sekat-sekat, dan berisi satu bakal biji yang kampilotrop dengan tembuni yang sentral. Baik, itulah tadi jawaban dari 2 pertanyaan dari kelompok 5. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Ismawati. Baik, terima kasih. Di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Yang ketiga yaitu sebutkan contoh tumbuhan dari familia Moraceae dan familia Casuarinaceae. Adapun contoh dari tumbuhan famili Moraceae yaitu Ficus benjamina dan Ficus elastica. Dan contoh dari famili Casuarinaceae yaitu Casuarina excusetifolia L dan Casuarina excelsa L. Kemudian soal yang keempat yaitu apa itu Hamamelidae dan Caryophylidae serta sebutkan ciri-cirinya. Yang pertama yaitu Hamamelidae merupakan tumbuhan dikotiledon berhabitus pohon dan herba, jaringan pembuluh dan skalariform atau perforasi sederhana, memiliki tanin dan dengan elagik acid atau asam elagik dengan plastisida tipe S. Daun tunggal kadang-kadang majemuk, pinnatus atau palmatus. Bunga umumnya anemophilous atau penyerbukan dengan bantuan udara, tapi tidak jarang dengan yang entomophyalus, penyerbukan dengan bantuan serangga. Bunga seringkali kecil dan tidak menarik perhatian. Umumnya apetal atau tidak bermahkota. Tanpa perian kadangkan seperti sisik.
Polipetal kalau ada jelas terlihat. Terdapat 2 statement. Kadang juga sering dengan perpanjangan. Ciri-ciri dari hama. Ciri-cirinya yang pertama, habitusnya berupa semak, perdu, pohon. Memiliki daun tunggal yang duduknya tersebar atau berhadapan. Bunga umumnya berukuran kecil, berkelamin tunggal, tidak disertai hiasan bunga, terdapat tenda bunga, mempunyai putik yang terdiri atas 2 buah. Bakal buah dan biji tipe menggantung, kemudian bakal buah dan biji tipe menggantung. Proses penyerbukanya oleh angin dan oleh serangga. Terdiri atas 11 ordo, 24 famili, dan 3.400 spesies. Kemudian, ciri-ciri Caryophylidae. Tumbuhan ini umumnya berupa herbaceous dengan bentuk berkayu dengan sedikit pertumbuhan batang sekunder. Secara anatomi, slab, tube, dan perkembangan embriologi dapat dibedakan. Perhiasan bunga secara morfologi lebih kompleks dan beragam. Statement berasal dari bagian sentrifugal. Bakal biji menempel pada bagian basal atau bagian tengah plasenta yang bebas. Butir polen seringkali dengan 3 nukleat, kadang 2 nukleat. Biji memiliki perisperm sebagai pengganti endosperm. Ditemukan pigmen betalain pada banyak famili Caryophyllaceae. Fosil dari kelompok ini telah ditemukan di atas periode Cretaceous sekitar 70 juta tahun yang lalu. Caryophyllaceae merupakan tumbuhan yang habitatnya berupa herba dengan nodus yang menggembung, sehingga bila daun gugur, nodus tetap terlihat. Daun duduk berhadapan, letak plasenta sentralis, korola ada, dan bahkan tidak ada. Jika ada korola, berkelipatan 5. Karakteristik dari anak kelas Caryophyllaceae adalah sebagian besar herba, beberapa suku tumbuhan sukulen, dan halofit muncul 70 juta tahun yang lalu. Caryophyllaceae mempunyai karakteristik bunga dengan periantium yang jelas, bisa seksual, polipetal atau sering apetal dan simpetal. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menjawab beberapa pertanyaan. Ada 12 pertanyaan ya. Dari setiap kelompok itu ada masing-masing ada 3 pertanyaan mereka memberikan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman semua. Semoga dengan kita membuat makalah, dengan membuat PPT, dilanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan, membuat kita semakin paham dengan materi Hamamelidae dan Caryophyllaceae. Nah, cukup itu yang kita bahas pada Zoom kali ini. Mohon maaf jika moderator banyak kendalanya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.